aku akan memberikan beberapa tutorial menggunakan SPSS untuk menganalisis beberapa data. Yang pertama itu ada regresi linear berganda, kemudian kedua ada regresi logistik, kemudian yang ketiga ada emotional learning. Ya, langsung aja. Yang pertama itu kita akan menganalisis data regresi linear berganda. Nah, di sini itu sudah ada datanya. Kita bisa langsung mengcopy datanya. Oke, kita copy, kemudian kita paste di seperti ini tampilannya. Jika sudah di copy paste, kemudian kita klik variable view. Nah, di sini untuk namanya itu bisa kita ganti menjadi TN, STM, dan juga KP karena sesuai dengan variabelnya. Nah, untuk di labelnya itu kepanjangan dari nama tiga variabel ini. Itu yang pertama itu ada search engine marketing, kemudian ada social media marketing, dan yang terakhir ada keputusan pembelian. Oke, jika sudah, untuk misalnya itu kita ganti ketiganya menjadi spread. Kemudian kalau sudah, kita balik ke data view. Nah, bisa dilihat di sini itu udah berganti. Kemudian bisa kita pilih klik analyze, kemudian yang regression, pilih yang linear. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini ada dependent dan juga independent. Di dependent kita masukkan yang keputusan pembelian, kemudian independent itu yang SEM dan juga SMM. Kemudian untuk bagian sininya kita klik statistik, itu kita centang yang R-squared change dan juga collinearity diagnosis, dan kita klik continue. Dan untuk plots-nya di bagian Y kita masukkan ini spesifik, kemudian di bagian X-nya kita pilih yang Z red. Dan di bagian sini yang standardized residual plots kita centang histogram dan juga normal probability plot. Kemudian kita klik continue. Bagian save kita klik ini ada unstandardized, dan juga di sini juga kita klik centang. Ini kita klik continue. Kemudian untuk bagian tiganya ini tuh kita biarkan saja, kemudian kita klik OK. Oke, jadi ini merupakan hasilnya. Bisa dilihat di sini yang model summary ini tuh bahwa nilai R-square-nya itu sebesar 0,253 atau sebesar 25,3%. Itu tuh menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian itu tuh dipengaruhi oleh social media marketing dan juga search engine marketing. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. Kemudian untuk yang bagian ANOVA itu berdasarkan tabel di atas, tabel di sini itu menunjukkan bahwa nilai signifikan atau p-value-nya itu adalah 0,000 atau bisa dibilang nilai tersebut itu lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa secara bersamaan ketiga variabel independen ini itu
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent atau variabel Y. Kemudian untuk histogramnya ini bisa dilihat bahwa memiliki pola membentuk lonceng atau gunung, dan dikatakan bahwa data yang digunakan itu terdistribusi secara normal. Kemudian untuk pivotnya sendiri bisa dilihat juga bahwa datanya itu menyebar di sekitar garis diagonal, dan disimbolkan bahwa data ini itu juga terdistribusi secara normal. Nah, untuk scatter plotnya itu menunjukkan bahwa data itu sudah tersebar secara merata yang dapat diilustrasikan dengan garis tegak lurus dan tidak membentuk pola tertutup, maka dapat disimbolkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini itu terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis regresi logistik. Itu kita bisa, setelah mengcopy data, kita bisa langsung paste di SPSS ini. Oke, jika sudah terlihat seperti ini, kita klik variable view. Nah, di sini kita akan mengambilnya sesuai dengan data, yaitu ada yang pertama ada age, kemudian ada gender, kemudian ada subscript. Kemudian untuk namanya di sini kita berarti menjadi X1, X2 dan juga Y. Untuk measure-nya di sini kita ganti yang pertama untuk scale, yang X2 itu kita ganti nominal, kemudian Y-nya kita ubah menjadi nominal. Dan di values-nya ini kita beri diisi 0 untuk gender, jadi yang pertama itu yang 0 maksudnya itu kita masukkan min, kemudian yang kedua itu woman. Kita klik OK, kemudian di subscribe ini 0 itu no, 8, kemudian 1 itu kita beri label yes, kemudian kita X dan klik OK. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita kembali ke data view. Oke, jika sudah berganti seperti ini, itu kita bisa langsung menganalisisnya, yaitu klik analyze, kemudian regression, pilih binary logistik. Nah, di sini itu ada dependent dan juga covariates. Untuk dependent kita masukkan yang subscript, kemudian yang covariate kita masukkan age dan juga gender. Untuk bagian di sini kita klik categorical. Nah, di sini itu ada dua, kita pilih yang gender saja untuk dimasukkan ke categorical covariates. Kemudian klik continue. Untuk bagian save, di sini yang di predicted values kita tentang probabilities, kemudian yang di residual kita tentang yang unstandard. Kemudian kita klik continue. Untuk bagian option di bagian statistic and plots kita centang semuanya, dari classification, Housemarque, S-wise, dan correlation, dan juga equation style.
kemudian klik continue, dan dua di bawah ini kita biarkan saja. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Oke, mungkin ini hasil yang bisa dilihat itu ada case precision summary, kemudian dependent variable encodingnya di sini itu ada no dan juga yes. Nah, ini juga ada model summary. Bisa dilihat ini hasilnya. Oke, bisa dilihat ini merupakan hasilnya. Ada expression summary, dependent variable encoding, ada no sama yes. Kemudian bisa dilihat di sini itu kurang dari 0,5, jadi bisa katakan terdistribusi secara normal. Oke, yang terakhir kita akan menganalisis data menggunakan machine learning. Nah, di sini itu udah ada data, udah ada IQ, gender, validity, personality, dan yang lainnya. Jadi langsung aja kita analyze. Pertama, klik analyze, kemudian pilih yang neural networks, kemudian pilih yang multiplier per spectrum. Oke, di sini ada dependent variable, faktor, dan juga covariance. Untuk dependent variable-nya kita masukkan yang ini skor kinerja karyawan atau performa, dan untuk sisanya kita masukkan ke covariance seperti ini. Dan kalau udah, kita klik yang partition, kita tambahkan aja arsitektur juga, training juga. Nah, di output ini kita centang juga bagian yang independent variable importance analysis. Kemudian di bagian save kita centang yang save predicted value or category for each dependent variable. Karena di sini kita juga akan lihat prediksi yang dibuat oleh SPSS menggunakan machine learning. Kita centang, kemudian bagian export option kita abaikan aja, kemudian kita klik OK. Nah, bisa dilihat ini udah tampil untuk MLT atau prediction value-nya. Nah, jadi untuk MLT prediction-nya ini itu sampai yang minus 100 saja, dan untuk 100 ke bawah itu belum ada gitu. Terus kemudian kita lihat
untuk hasilnya. Jadi ini untuk hasilnya, ini udah terlihat ya. Untuk ada sampel training 76%, testing 24%, dan validnya itu 100%. Untuk di sini juga udah ada covariance-nya, itu IQ, gender, ketelitian, jenis personality, pengalaman kerja, dan seterusnya. Nah di sini itu kita fokus ke yang model summary ini. Kemudian untuk percent incorrect prediction itu masih di 51,3% dan belum memenuhi standar, karena standarnya itu adalah 30 minimal 30%. Jadi untuk mengubah ini itu kita akan menganalisnya kembali. Sebentar. Oke, jadi kita kembali ke sini ke data SPSS, kemudian kita hapus yang NLP, kita clear. Kemudian caranya itu seperti sebelumnya, pilih yang neural network, kemudian multiplier perceptron. Nah di bagian variable ini, untuk bagian covariance kita buang yang tidak sesuai dengan analisis skor kinerja karyawan. Untuk gender, teliti, luar, kemudian masukkan fleksibilitas. Nah jadi kita silakan IQ, personality, dan juga pengalaman kerja. Kemudian kita klik OK kembali. Oke, bisa dilihat untuk hasilnya setelah kita ubah. Untuk model summary yang bagian percent incorrect prediction itu udah 6,8% atau di bawah 30%, itu sudah artinya sudah memenuhi standar, karena minimal itu 30%.